politik dinasti itu tidak sama sekali buruk ya. Oh Artinya iya, ketika calonnya itu ketika itu jatuh pada tangan orang yang ini ya, yang punya kapasitasnya. ya, Oke, apa namanya, orangnya integritasnya baik ya. ya, Tetapi kalau yang disorong itu adalah orang yang ya untuk semua hal harus diajarin, ya. ya kasihan rakyatnya gitu loh. Salam ngopi ringan. Masyarakat saat ini tengah diramaikan dengan isu demokrasi yang dianggap sedang mengalami berjalan di luar rel gitu, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan belakangan ini ada anggapan sedang terjadi darurat demokrasi. Nah, kita akan melihat, mendengar sesungguhnya apa yang terjadi dengan demokrasi kita, seperti apa penerapannya selama ini, dan seperti apa demokrasi itu saat ini gitu, dalam konteks pemerintahan kita di Indonesia ini. Saat ini sudah hadir di studio kita, Bung Jeffrey. Selamat datang, Bung Jeffrey. Terima kasih. Selamat Bang sore. Ruben. Siap. Ya, terima kasih ya sudah datang di studio kami. Apa kabar, Bung Jeffrey? Siap, sehat. Terima kasih. Nah, Bung Jeffrey, belakangan ini masyarakat kita, khususnya masyarakat di media sosial ya, itu. Karena hari-hari ini kan media sosial ini menjadi salah satu ya alat untuk mempercepat informasi gitu. Menganggap demokrasi sedang dalam kondisi darurat gitu. Nah, Bung Jeffrey sendiri melihat seperti apa sih, Bung Jeffrey, demokrasi kita? Ya baik, kalau kita melihat data ya, data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Politik dan HAM ya, lalu Kementerian Dalam Negeri juga mereka merilis data bahwa indeks demokrasi Indonesia di tahun 2023 itu adalah 79,51%. Walaupun angka ini menurun ya, dari tahun 2022 itu 80,41%. Ya bedanya 0,9% kira-kira seperti itulah. Menurun, tapi yang mau dikatakan di sini bahwa saya harus ingatkan kepada kita semua bahwa indeks demokrasi itu berkaitan dengan kinerja pemerintah, berkaitan dengan penganggaran, berkaitan dengan pelayanan publik yang baik, berkaitan dengan institusionalisasi partai politik, berkaitan dengan kebebasan sipil, berkaitan dengan bagaimana human right itu kemudian ditata atau kemudian diimplementasikan di konteks di lapangan dengan baik. Bahwa penurunan yang terjadi tentu itu menjadi PR kita ya, bagaimana kemudian partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik, partisipasi masyarakat dalam banyak hal, dan saya pikir di negara manapun ya dalam konteks demokrasi selalu terjadi naik turun, dan Indonesia saya pikir trennya makin bagus ya. Kinerja pemerintah kita membaik dan tentu ini akan berimplikasi pada tujuan demokrasi sendiri itu adalah sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Oke, Bung Jeff, dari komponen-komponen yang disebut tadi sebagai alat untuk mengukur sehat atau tidaknya demokrasi itu, yang menarik itu soal kebebasan masyarakat sipil ya gitu, dan itu yang selalu menjadi catatan masyarakat bahwa partisipasinya itu dibatasi gitu ya, tidak memberi ruang gitu ya. Ya itu adalah kampanye-kampanye yang sering sebagai bentuk protes terhadap pemerintah gitu. Bang Jeffrey sendiri melihat itu kebebasan masyarakat kita dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan haknya sebagai masyarakat sipil di negara kita ini seperti apa, Bung Jeffrey? Sebenarnya kebebasan sipil di negara kita sudah sangat diwadai ya. Ada undang-undang dan aturan khusus terkait dengan itu, dan kalau kita lihat ya, partisipasi publik di Indonesia itu bukan hanya dia dalam artian kemudian hanya teriak-teriak di jalan terkait dengan kebijakan pemerintah, tapi jauh lebih substansial. Banyak sekali kanal yang disediakan oleh pemerintah kita hari ini, hanya karena mungkin informasi-informasi itu terbatas ya. Misalnya di tempat saya bekerja, kita berkaitan dengan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang itu ada 5 tahap ya. Tahap penyusunan undang-undang dan sampai ke tahap pengundangannya, dan di tahap itu pun kita tetap melewati atau tetap kemudian bagaimana masyarakat itu kita libatkan, terutama misalnya ya, tentu tidak semua, tidak person ya, kemudian tentu
kita akan Perwakilan, ya? menghubungi perwakilan dari berbagai lembaga, misalnya dari masyarakat sipil, dari perguruan tinggi, atau dari organisasi masyarakat sipil yang kompeten, yang katam terkait dengan isu terkait. Dan itu juga sudah diwadai, dan masukan-masukan mereka dalam penyusunan undang-undang itu atau dalam kebijakan publik saya rasa juga sudah sangat baik ya. Dan saya juga punya pengalaman ya bertemu dan ngobrol dengan beberapa teman-teman dari negara lain. Ya kalau kita hitung ya, OMS, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, yang sangat peduli terhadap kebijakan pemerintah, terhadap undang-undang dan lain-lain itu sangat tinggi. Dan karena itu memang ya jangan heran kalau kemudian hampir setiap undang-undang itu ya selalu ada dinamika pro dan kontra. Ya itulah demokrasi ya. Demokrasi itu memang bising. Karena di dalamnya demokrasi itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan tinggal bagaimana kemudian kanalisasi yang sudah kanal-kanal yang sudah muncul ini kemudian diatur dengan baik sehingga negara kita demokrasinya tidak hanya semakin membaik tapi kualitas kesejahteraan masyarakat kita akan makin sedikit bagus. Bung Jeffrey, soal kelompok-kelompok yang selalu merasa belum puas gitu ya, merasa belum diberi ruang gitu untuk menyatakan sikap mereka karena bagian dari masyarakat yang menjunjung demokrasi ini gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kelompok-kelompok ini, Bung Jeffrey? Selain tadi bahwa memang inilah warna negara demokrasi gitu, harus riuh gitu, mesti ada kelompok itu gitu. Ya, memang ada banyak ketidakpuasan ya terkait dengan keterlibatan masyarakat kita, dan memang ada hal misalnya ya, ada poin yang disampaikan terkait dengan revisi undang-undang, atau misalnya ada hal yang kemudian ketidakpuasan terhadap persoalan tertentu, tapi setahu saya dan dimanapun kita, kalau teman-teman coba ya cek di pemerintah dan maupun di lembaga DPR, selalu ada ruang ya partisipasi publik itu dilibatkan. Nah, apakah kemudian pemerintah atau DPR itu mengundang dalam tanda kutip ya yang tidak kompeten dalam membahas isu itu, saya pikir ya kita punya waktu juga, kita punya target juga, dan saya pikir sejauh ini ya teman-teman kita yang dilibatkan itu semakin produktif dalam memberikan masukan, input substansi ya terkait dengan penyusunan undang-undang. Tetapi juga di sisi lain kita tidak pernah ya sebagai sebuah lembaga negara, kalau kita melihat di media atau dimanapun ya, tidak pernah pemerintah membatasi partisipasi publik. Bahwa ada yang tidak puas, saya pikir itu bagian dari perjalanan demokrasi kita. Ya, Bung Jeffrey, ini kemudian dalam hal atau dalam konteks demokrasi ini, penerapan demokrasi sangat irisannya sangat dekat itu dengan kontestasi 5 tahunan di November mendatang soal pemilihan kepala daerah gitu. Nah, Bung Jeffrey, bagaimana melihat pertalian ini ya antara hubungan antara penerapan demokrasi kita dengan konteks pemilian kepala daerah, bahwa di sana ada harapan luar biasa masyarakat ya. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan akan membawa daerahnya masing-masing ke arah yang lebih baik sebagai penopang ya, penunjang itu ya kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Gimana itu, Bung Jeff? Gitu. Ya, pilkada serentak sekarang ini kan saya kira ya menjadi apa ya? Menjadi brand yang sangat baik di Indonesia. Mungkin satu-satunya di dunia. Karena apa? Kita secara bersamaan memilih gubernur dengan bupati ya di waktu yang bersamaan. Dan tentu ini juga menjadi ruang konsolidasi demokrasi kita untuk menjadi jauh lebih baik depan ya, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi konteks pengawasannya. Saya punya apa namanya gagasan ya, bagaimana kemudian ini harus kita sampaikan ke publik bahwa pemilu apapun bentuknya ya, maupun dalam konteks pilkada maupun pileg, itu adalah kita memilih menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Penentuan nasib ya. Penentuan nasib. Dan kita pada saat yang bersamaan juga memilih orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kita. Ya. Dan karena itu tidak bisa dianggap pemilu itu sebagai sebuah bagian dari sebuah hanya ritme atau ritus tahunan gitu. Jadi hanya sekedar prosedural. Tapi pemilu itu harus dijalankan dengan benar. Dengan kemudian ruang yang diberikan kepada masyarakat ini kan one man one vote ya. Dan karena itu saya kira tentu kita harus punya indikator yang benar ya, indikator yang baik,
baik terkait dengan kecakapan dia dalam memimpin, baik terkait dengan misalnya kemampuan dia akuntabilitasnya dengan baik atau integritasnya. Karena saya percaya ya, misalnya seperti konsepnya Socrates itu. Socrates menganalogikan pemimpin dalam pilkada itu ada dalam pemilu ya. Itu ada dua ya. Ada kita memilih itu seperti kita memilih sebagai seorang dokter atau kita memilih orang yang seperti penjual permen gitu loh. Itu artinya apa, Bung? Jadi kalau dokter itu dia akan bertemu dengan orang, dia akan menyampaikan persoalannya orang itu, bahkan apa yang disampaikan dokter itu membuat kita kaget. Masalah gue kok banyak banget gitu loh. Atau penyakit gue kok banyak gitu. Dan dia menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Itu seorang dokter dan itu benar-benar data yang kemudian data itu bisa membuat kita sehat ke depan. Tapi ada juga yang kemudian pemimpin kita kayak penjual permen, Pak. Jadi dia datang dengan kata-kata yang manis, kemudian dia menyampaikan janji-janji yang sebenarnya sangat abstrak dan itu kemudian tidak bisa diimplementasikan, tetapi secara demagogi ya dia bisa menggugah perasaan orang, menggugah pemilih. Nah, itulah kendalanya situasi kita. Jangan-jangan ya karakter pemimpin kita yang korup, karakter pemimpin kita yang nepotisme, karakter pemimpin kita yang lebih cenderung mengedepankan politik dinasti, ini disebabkan oleh karakter pemilih kita yang membiarkan hal ini terjadi gitu loh. Jadi kita memilih pemimpin ya ritus 5 tahunan prosedural, tetapi kita tidak punya indikator tertentu untuk memilih pemimpin di tahun-tahun pilkada maupun pilpres. Karena itu saya saya sangat berharap agar yang pemanis-pemanis itu perlu dianalisis dengan baik supaya realitas sosial yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat itu bisa diselesaikan melalui proses politik yang akan terjadi. Bung Jeff, sebelum ke pertanyaan berikut, boleh ngopi dulu, Bung Jeff? Oh iya. Enak, materinya bagus kok ini. Terima kasih banyak. Nah, ada yang menarik tadi, Bung Jeff ya. Saya coba menyentil soal kesiapan masyarakat juga sebagai pemilih ya. Orang-orang yang kemudian mempunyai hak untuk memilih pemimpin atau sebagai nakoda yang akan membawa daerah mereka ke hal yang lebih baik. Tetapi dalam situasi ini juga mereka berhadapan dengan keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan gitu ya. Sehingga sulit buat mereka untuk menganalisa secara tajam gitu. Calon mana yang tepat itu untuk untuk memimpin mereka, kepada siapa suara mereka akan berikan, itu kepercayaan itu diberikan. Nah, bagaimana Bung Jay melihat atau menganalisa situasi seperti ini gitu? Karena kita tidak bisa kemudian menyalahkan masyarakat itu juga karena soal-soal beberapa hal tadi gitu. Ada keterbatasan informasi, pengetahuan mereka yang nggak mumpuni gitu untuk menelaah hal-hal seperti itu. Gimana Bung Jeff? Ya, sebenarnya sejak awal ya demokrasi itu kelemahannya itu adalah kita menghasilkan pemimpin yang populis. Ya. Populis. Orang yang baik hati. Ya, dan jangan heran Bang ya, politik dinasti itu tumbuh subur di daerah demokrasi yang menerapkan demokrasi. Karena apa? Kita ngapain mikirin partai politiknya, ngapain mikirin ideologinya, yang penting dia baik. Dan bagi orang yang punya akses ekonomi yang kuat, akses politik yang kuat, cara berpikir masyarakat ini menjadi benih munculnya politik dinasti ya. Dan ini juga akan kemudian sangat menghambat ya tentu ya pertama regenerasi politik ya. Karena memang infrastruktur partai politik kita itu sangat terbatas. Kalau coba Bang lihat atau teman-teman ya menyaksikan ya, politik kita hari ini hampir semua pengusaha itu sudah gabung ke partai politik ya. Lalu kemudian sistem presidensial kita ya, kekuatan presiden itu baik eksekutif dan lain-lain itu sangat kuat ya. Bahkan DPR hari ini pun ya, saya juga aneh ya merasa bahwa kalau nggak ada yang mengawasi presiden ya memang sial benaran akhirnya kita ini ya. Akhirnya presiden itu bermain penuh ya. Sekarang kita lihat hampir semua partai politik sekarang itu berkoalisi dengan pemerintah. Pertanyaannya siapa yang mengawasi? Sementara kan kita sistemnya representasi gitu loh. Ada keterwakilan kita sebagai pemilih ini kepada pihak tertentu melalui kanal partai politik, lalu kemudian mereka itulah yang kemudian mengawasi kinerja pemerintah. Tapi yang terjadi ya seperti inilah. Dan saya kira
media-media besar kayak teman-teman di Parboa-Boa ini kan punya sumbangan positif terhadap bagaimana kemudian kita mengedukasi publik ya. Jadi berita itu tidak hanya informatif tetapi juga mengedukasikan publik terkait dengan ya syarat-syarat atau calon-calon yang menurut kalian ya mungkin dibuat survei dulu kira-kira mana yang kemudian bisa mendorong daerah kita maju karena tipologi daerah kita kan berbeda-beda dan tentu pendekatannya juga berbeda. Nah ada yang menarik ini Bung Jeff gini, ini karena kekuatan seorang kita lari balik mundur sedikit, kekuatan seorang presiden yang kemudian bisa mengendalikan instrumen di DPR menurut saya karena dialah yang sebenarnya itu kan yang mengontrol seluruh kerja presiden atau eksekutif gitu. Atau kemudian teman-teman yang diutus dari parpol ini yang nggak kuat gitu untuk kemudian mudah tergoda gitu ya dengan roti yang ditawarkan dari eksekutif. Gimana itu? Supaya clear Bung Jeff. Ada yang mengatakan ya ini partai-partai dikendalikan oleh pemerintahan. Lalu di sisi lain ada yang mengatakan bahwa partai-partainya yang nggak kuat atau dia memang nggak punya argumentasi atau kekuatan politik untuk kemudian mengimbangi pemerintah gitu, kebijakannya, kerja-kerja pemerintah. Ya sebenarnya ya saya sebenarnya apresiasi ya gagasan dari pemerintah kita hari ini ya bahwa ya politik itu mesti harus di cooling down, harus dipersatukan ya. Dalam artian untuk menjaga stabilitas politik itu dengan baik ya, stabilitas ekonomi kita terjaga dan juga karena memang ada isu-isu internasional yang saya pikir juga memang membutuhkan kita sendiri dalam negeri harus bersatu ya. Tetapi dalam konteks tertentu saya kira kita tetap menjalankan fungsi ya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang ya. Lebihnya teman-teman di parlemen itu adalah melaksanakan fungsi pengawasan ya. Karena fungsi anggaran sama fungsi legislasi itu kan berjalan bersama dengan pemerintah. Nah, kita berharap agar ke depan bahwa berkoalisi ya tetapi untuk isu-isu tertentu yang memang bicara tentang kemaslahatan hidup bersama tentang kesejahteraan rakyat kita benar-benar diawasi betul sehingga pemerintah itu jangan sampai power tends to corrupt. Ya, ini berbahaya dan ini kecelakaan demokrasi yang saya kira karena memang ya kritiknya adalah demokrasi itu salah satunya akan korupsi itu akan merajalela dan kalau tidak diawasi akan lebih parah lagi. Itu menarik Bung Jeff. Tapi kemudian tadi menyinggung soal itu ya partai politik gitu ya, bahkan data yang didapat oleh dan kita semua bisa lihat gitu banyak pengusaha kemudian masuk ke partai politik gitu ya dan celakanya bisa salah gitu ya data yang saya peroleh bahwa kadang pengusaha nggak mengikuti proses kaderisasi itu di dalam partai politik, tiba-tiba kemudian dia yang didorong gitu ya, lalu orang yang berproses ya dari bawah gitu ya mengikuti benar-benar proses kaderisasi itu ya bahkan nggak mendapat kesempatan itu untuk bertarung gitu dalam konteks misalnya saat ini yang paling dekat adalah pilkada. Bagaimana ini kerja partai politik Bung Jeff gitu ya, artinya Bung Jeff pasti punya sudut pandang sendiri gitu ya terkait hal ini. Itu karena sangat disayangkan juga bahwa ada yang udah berdarah-darah gitu ya di dalam partai politik gitu ya proses kaderisasinya, tapi di ujungnya dia kemudian ya bukan dia yang kemudian direkomendasikan gitu oleh partai. Gimana itu Bung Jeff gitu? Ya, pragmatisme politik di kita ini memang sudah sangat akut tinggi ya. Sudah akut ya. Bahkan dalam partai yang sama pun kadang ada istrinya lah, ada suaminya lah, ada siapanya lah yang kemudian punya jabatan di eksekutif, punya jabatan di legislatif dan ini kemudian kalau saya juga tertantang dengan isu tentang dinasti ini Pak. Maksud saya dinasti ini bukan hanya di level dengan pemerintah yang kita gembar-gembor sekarang ya. Tapi kok coba cek juga di eksekutif ya. Ya kalau bapaknya kepala apa pasti ada saudara atau anaknya juga. Atau di mana-mana pun ya dinasti atau di level daerah juga banyak ya. Bupati lah dia punya istri, punya apanya juga menjadi DPR atau ada yang di mana-mana dan
saya kira ini menjadi bencana yang memang kemudian harus diatasi sebenarnya ya. Ya. Tapi kalau kemudian kondisi seperti ini diimbangi dengan pengetahuan yang baik ya, maksudnya si calon ini dan teman-teman yang kemudian berlaga di pilkada ini kemudian memiliki kapasitas yang oke, saya pikir siapapun punya hak yang sama karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya. Tetapi kalau kemudian yang terlibat ini hanya karena kebetulan punya akses ekonomi, akses politik yang menjadi modal dia untuk kemudian bertarung tanpa punya gagasan, saya pikir ini juga akan menjadi kecelakaan politik. Nah, inilah pentingnya kaderisasi di partai politik ya. Saya pikir partai-partai besar kita hari ini cukup absen terkait dengan hal seperti ini. Adalah beberapa partai yang saya kira sangat komit terhadap situasi ini dan mereka tidak muncul begitu saja orang-orang yang akan didorong untuk menjadi kepala daerah ya. Dan kita melihat bahwa memang akhirnya bancakan elit terhadap misalnya munculnya fenomena kota kosong itu juga kan menyedihkan benar ya. Padahal demokrasi itu kan dia cenderungnya inklusif ya dan gagasan terbuka. Nah, bagaimana kemudian orang kemudian bisa memahami kota kosong itu dalam konteks demokrasi, saya pikir ya tentu kita berharap ke depan ya semakin berkurang ya. Tentang kota kosong ini supaya demokrasi kita itu makin bagus dan dinamika gagasannya itu berjalan dengan baik. Ya, Bung Jeff bisa koreksi nanti. Apakah saya bisa mengatakan begini dari pernyataan Bung Jeff soal politik apa tadi namanya Bung Jeff dinasti itu tidak sama sekali buruk ya. Artinya, ketika calonnya itu jatuh pada tangan orang yang ini ya, yang punya kapasitasnya orangnya integritasnya baik ya. Tetapi kalau yang disorong itu adalah orang yang ya untuk semua hal harus diajarin ya kasihan rakyatnya gitu loh. Apakah kapan staf ahli itu ada kalau kemudian dia diminta untuk mengambil keputusan yang cepat? Saya pikir kita perlu siapapun ya, karena kita punya pemahaman dasar bahwa setiap warga negara itu punya hak yang sama ya, dalam hal ini. Tapi ya hak itu juga mesti juga ada koridornya, ada pembatasnya sehingga benar-benar bisa bermanfaat lah untuk publik. Oke, Bung Jeff. Bung Jeff tadi sempat menyinggung soal kota kosong, ya kan? Ya memang itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi ya, gitu ya. Itu. Tapi melihat angka pilkada serentak yang November mendatang ini cukup banyak, cukup besar ya gitu ya. Beberapa daerah itu yang akan bertarung melawan bahkan ada yang kelompok tertentu mengatakan ini fenomena kota kosong yang paling besar ya di pilkada tahun ini itu ya, di November mendatang. Bung Jeff melihat seperti apa fenomena ini itu? Oh ya, kalau saya tidak salah ya, itu ada 41 kabupaten kota yang akan melawan kota kosong. Jadi orang datang kemudian hanya disediakan kotak di situ lalu kemudian kita mencoblos orang itu. Ya, ini kan fenomena bagaimana kemudian pertama kaderisasi partai politik yang gagal ya. Masa dari belasan partai politik di Indonesia ini hanya mengerucut pada orang ini. Memang dia sekuat apa gitu loh. Apakah kemampuannya melampaui kader dari partai politik yang lain? Saya kira juga tidak linear ya. Dan kalau kaderisasi seperti ini di level daerah ini, saya pikir sebenarnya di daerah itu banyak bibit ya. Banyak teman-teman yang punya kekuatan ya. Itu pertama persoalan kaderisasi. Lalu yang kedua, ini sebenarnya bagaimana rekayasa elit terhadap situasi kita ya, situasi pemilu kita di regenerasi atau kemudian dikerdilkan dengan hanya sekedar sebagai perebutan kekuasaan ya. Padahal demokrasi itu bukan itu sejatinya ya. Kita ada kompetensi dalamnya, dan karena itu tentu kompetensi itu sangat dibutuhkan sehingga dalam kompetisi itu bisa melahirkan orang-orang yang bisa mengerti, bisa menyelesaikan dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Bung Jeff, untuk kita lebih kerucut lagi bicaranya soal calon-calon kepala daerah yang secara radiusnya cukup jauh dari
kebersihan ibu kota ini gitu ya. Dan acap kali data menunjukkan bahwa mereka yang lamban gitu ya dalam perkembangan dalam berbagai aspek gitu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kepala-kepala daerah kita yang jauh itu Bang? Karena kalau kita melihat anggaran-anggaran yang disediakan oleh negara ini ke daerah itu kan nilainya sangat fantastis gitu ya. Tapi kemudian soal realisasi anggaran itu apakah itu sangat minim atau kemana itu anggaran, kemudian tidak kelihatan itu perkembangan di daerah-daerah itu gitu. Gimana itu Jeff? Ya, untuk di kawasan-kawasan tertentu memang ya, kita melihat misalnya secara administrasi ya. Ya. Untuk teman-teman incumbent itu kan selalu ada kampanye misalnya ya, perolehan angka opini dari BPK itu ada grade namanya wajar tanpa pengecualian. Itu memang sebenarnya itu secara administrasi oke lah sebenarnya. Ada persoalan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah itu berjalan baik, berjalanan cukup baik, dan itu menjadi modal mereka misalnya salah satu indikator ya. Tapi saya sangat berharap benar ya untuk teman-teman para calon kepala daerah. Yang pertama itu kenali benar persoalan masyarakat kita. Harus punya tim yang solid ya. Jangan pakai modal copy paste untuk kemudian membuat visi misi. Ya, harus benar-benar analisis benar situasi daerah kita, lalu kemudian dari analisis itu kemudian apa solusi yang kita tawarkan. Dan kalau kemudian solusi itu sudah kita temukan, lalu kemudian bangunlah jaringan yang baik ya, baik di level di internal partai politik karena dia organ dari partai terkait, tetapi juga dengan teman-teman di bidang yang memang punya komitmen yang sama untuk pembangunan daerah. Karena kalau kita berharap terhadap dana reguler yang dari APBN itu untuk melalui DAK atau DAU, pembangunan daerah kita itu akan hanya berjalan begitu-begitu saja. Tetapi improvisasi kita, ya misalnya saya kira misalnya banyak contoh lah ya. Di kota Surabaya, Jawa Barat, di Bandung, dan juga di zaman-zaman Ahok misalnya ya, pembangunan di DKI Jakarta ini kan ada partisipasi swasta juga yang sangat tinggi. Dan saya pikir teman-teman juga saatnya untuk kembali membangun di mana dia berkarya gitu loh. Jangan mereka menjadi penonton sudah mendapat banyak manfaat dari usaha-usaha di daerah, tidak punya kontribusi ya, CSR atau apapun bentuknya namanya ya. Saya pikir itu akan membantu untuk bagaimana daerah kita. Karena kalau berharap terhadap APBD kita yang hampir 80 atau 90%-nya sumber dari APBN, ya itu akan kemudian daerah kita itu akan begitu-begitu saja. Tapi sebenarnya saya hanya mau katakan bahwa improvisasi, inovasi dalam konteks perencanaan dan eksekusi program itu sangat penting supaya daerah kita itu tidak begitu-begitu saja. Artinya mereka-mereka yang terpilih nanti sangat penting juga membangun sebuah kerjasama atau kolaborasi dengan pihak swasta ya Bang. Untuk membangun daerah tersebut gitu ya Bang. Karena ya itu tadi, jadi kita punya kendala anggaran kita tahu tetapi di sisi lain juga kita jangan sampai berpatokan pada anggaran lalu kemudian bilang sudahlah ini saja. Padahal kita punya ruang lain yang saya kira secara regulasi kita boleh, KPBU namanya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan itu diberi ruang oleh negara supaya kita juga bisa teman-teman yang berkarya di daerah kita yang punya perusahaan atau apapun namanya sejauh itu memenuhi tidak melanggar undang-undang, saya pikir itu bisa dilaksanakan dalam konteks untuk membangun daerah kita. Nah, kepala-kepala daerah ini Bung Jeff gitu ya, seberapa penting sih mereka kemudian membangun, menjaga dan merawat ya relasinya dia dengan pemerintahan pusat? Mesti langkah apa yang mereka harus ambil gitu? Karena ya selalu orang bilang mesti punya ya hubungan ke sana gitu. Sebenarnya secara organik ini barang ini sebenarnya sudah jalan karena calon kita ini kan dari partai politik. Nah, partai ini kan dari pusat sampai ke daerah. Jadi organnya sudah jalan. Hanya kan kadang ya tadi soal pragmatisme politik kita, tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba maju, tiba-tiba ya muncul karena dia punya sumber daya ekonomi dan sumber daya politik yang sangat kuat. Tetapi kita tidak kemudian pasrah dengan situasi itu, dan saya yakin teman-teman yang maju ini juga punya kemauan besar lah ya, punya visi misi yang
saya kira juga akan bisa bagaimana daerah itu akan dibangun dengan baik, dan tinggal bagaimana konsistensi aja, karena ada survei yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah berkuasa di dalam jebakan kuasa politik, maka dia akan cepat sekali untuk berubah, untuk melupakan apa yang sudah dijanjikan, atau kemudian dia sudah terjebak dalam kanal kekuasaan, dan itu akan berbahaya untuk kita ya. Kita berharap teman-teman itu tidak pada situasi itu. Bung Jeff, sebelum closing statement, ada satu hal yang selalu dipertanyakan baik orang-orang politik, masyarakat sipil ya, soal kos politik gitu ya. Kadang calon-calon yang terpilih itu kemudian terjebak dalam situasi ini gitu, dalam proses yang cukup panjang, mereka harus mengeluarkan cukup banyak uang gitu ya, angkanya fantastis gitu, dan begitu kekuasaan itu mereka terima, mereka terjebak dalam situasi itu gitu. Gimana Bung Jeff? Ini dilematis juga kepala daerah yang terpilih dengan kos politik yang sangat luar biasa ini gitu. Iya, sebenarnya ya apapun prosesnya di pemilu itu pasti ada biayanya. Ya. Teman-teman yang maju baik di pileg maupun kemudian maju di eksekutif, bupati atau wali kota, gubernur, atau bahkan presiden, semua tetap membutuhkan ongkos. Ya. Apakah kemudian menerapkan money politik saya nggak tahu ya. Tapi bahwa setiap proses politik itu ada biayanya, dan itu tidak kecil ya. Tergantung wilayah dia di mana bermain. Dan ya di negara kita ini kan beda dengan Amerika ya. Di Amerika itu kan ada masyarakat, ada kelompoknya juga yang akan membiayai si calon. Ya, kalau di kita kan tergantung kepada personnya. Syukur-syukur kalau partainya membantu ya. Tetapi kecenderungan kalau kita survei benar di daerah itu cenderung kepada calon. Mulai dari dia kemudian mendapatkan tiket dari partai politik sampai ke operasional, dan sampai kemudian dia syukur kalau menang ya, dengan angka yang saya pikir tidak kecil juga. Dan itu kalau kemudian ya saya nggak tahu ya bagaimana cara membalikkan situasi ini, tapi ya manusia bisa kemudian lah ya, publik bisa menduga-duga terkait situasi ini. Tapi kita berharap bahwa ya dengan mereka berjuang dengan seperti ini, tahu pahit dan manisnya maju di pileg dan maju di eksekutif, tentu ini akan juga membuat mereka semakin kreatif dalam kemudian bagaimana daerah itu akan jauh lebih maju. Ya. Artinya gini Bung Jeff ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa proses ini udah problem gitu ya, soal cost tadi gitu. Buat saya gitu ya, buat saya ini udah problem dari awal gitu, sehingga masyarakat akhirnya tidak bisa berharap banyak gitu Bang Jeff gitu, ketika cost di awal itu terlalu tinggi gitu. Artinya saya mau minta pandangannya Bang Jeff gitu. Apakah kondisi ini akhirnya bisa berhenti, atau kemudian ada suatu skema baru yang kemudian cost itu dalam konteks demokrasi kita ya ke depan gitu. Ya sehingga ya kemudian ya memang yang kemudian mau bertarung dalam pemilu itu dalam konteks apapun, mau di pusat, di daerah, di legislatif, di daerah, kepala daerah, kemudian ya memang dia benar-benar mau sebagai pengabdian. Mungkin ini mimpi aja sih ya, ini harapan gitu ke depan, bahwa mungkin masih jauh gitu. Gimana menurut Bung Jeff itu? Ya saya kira memang ini PR kita bersama ya, dan saya pikir ini peran partai politik cukup besar dalam rangka untuk kemudian bagaimana biaya politik ini harus ditekan. Karena apa? Dengan biaya politik tinggi tentu yang maju itu adalah orang-orang yang punya akses ekonomi yang bagus, punya modal yang kuat ya. Kinerja bagus untuk pemilu hari ini tidak cukup ya. Tetapi dia harus punya modal yang kuat, karena tadi itu ongkos politik cukup tinggi. Nah, bagaimana kemudian menjembatani teman-teman yang kinerja bagus, moralnya baik ya, kemudian tapi di sisi lain dia secara modal politiknya kurang ya, tentu ini tugas kita bersama. Dan saya pikir partai politik kita itu harus mulai membiasakan diri bagaimana parpol itu dibiayai oleh negara, dibiayai oleh APBN dan oleh APBD, supaya orang-orang yang maju itu benar-benar memang dibiayai, dan itu kemudian
ya pada ujungnya dia tidak berutang pada utang politik, utang masa lalu ketika dia maju ya. Dan cenderung memang saya kira ini akan menjadi hal yang jangka panjang ya, bagaimana kemudian demokrasi kita ini dalam konteks pemilu itu kemudian ditata dengan baik lagi. Oke. Jeff, untuk closing statement ya, soal konteks demokrasi kita dengan mungkin harapan atau catatan Bung Jeff gitu ya, soal mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang mau bertarung di November nanti, dan orang mereka-mereka yang terpilih, kemudian supaya daerah itu benar-benar menjadi tempat dia berkarya gitu ya, untuk memajukannya gitu. Ya, kalau saya sebenarnya ya, pertama untuk masyarakat kita ya, tentu dalam rangka untuk kita bagaimana demokrasi kita, bagaimana pemilu itu memiliki manfaat terhadap dia sebagai yang punya pegang mandat, one man one vote itu benar-benar bermakna. Tentu saya sangat berharap bahwa ya ketika Anda menuju TPS di bulan November, 27 November itu Anda harus punya parameter ya. Saya memilih si ini, bupati ini, alasannya A, B, C. Atau kemudian saya kemudian menitipkan nasib saya terhadap si ini karena alasannya apa ya. Nah, kemudian terkait dengan teman-teman yang maju dan bertarung saat ini, tentu harus disadari bahwa proses politik pemilu baik di pilkada ini adalah khususnya ya, ini adalah proses bagaimana Anda akan diberi mandat oleh rakyat ya. Anda harus bertanggung jawab, dan karena itu tentu secara moral Anda harus bertanggung jawab terhadap situasi itu, secara politik juga ya, tetapi juga tentu harus diimbangi dengan kinerja yang baik, dengan jaringan yang harus bagus dan pola komunikasi yang lebih baik. Tapi jauh lebih dari itu, saya sih berharap bahwa polarisasi di pilkada kali ini itu sangat kurang ya. Supaya apa? Karena kita cenderung bagaimana mendorong Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045, tentu kita harus sama-sama bagaimana bersatu, berjuang bersama, lalu kemudian bagaimana kemudian SDM kita ditingkatkan, dan bagaimana kemudian sumbangan demokrasi ini baik melalui pilkada maupun pemilu itu benar-benar kinerja pemerintah kita baik di pusat maupun di daerah itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga pemilu itu adalah benar-benar dianggap sebagai upaya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana memang yang sudah digagas oleh tokoh-tokoh kita. De facto ruang demokrasi kita memang harus ribut gitu, tapi jangan pernah tinggalkan daya kritis, semangat kritis kita untuk dalam konteks pilkada mendatang tetap teliti, filter secara baik calon-calon pemimpin kita, calon-calon pemimpin kepala daerah, sehingga daerah-daerah kita itu bisa dibawa ke ranah yang lebih baik, bisa maju beriringan dengan pemerintah pusat menyongsong Indonesia emas di 2045. Demikian, salam kopi ringan.